Jadi kalau sebelum pandemi, artinya pada masa-masa normal, sekolah masuk, kampus masuk, perkantoran full, dan seterusnya, dalam satu hari kita bisa menjual produk kami, termasuk pesanan-pesanan, itu di rata-rata 7-8 juta. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rahmawati, selaku owner dari Violeta Snack, yang outlet kami beralamatkan di Patukan, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Tepatnya di sebelah timur Kecamatan Gamping. Violeta Snack berdiri dari tahun 2012, jadi hingga saat ini sudah 9 tahun. Outlet kami menjual aneka macam snack dengan jumlah sekitar 200 varian snack. Kami buka pada jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Pada awalnya kami melakukan produksi di rumah, membuat aneka kue-kuean. Kemudian kami menitip jualkan ke outlet-outlet jajan pasar, ke outlet-outlet snack, di toko bakery, dan lain sebagainya. Kemudian kami terfikirkan untuk membuka outlet sendiri. Sehingga pada tahun 2012 kami membuka outlet ini dengan memberdayakan ibu-ibu di sekitar tempat ini. Jadi beberapa ibu kami kumpulkan, kami minta untuk membuat produk-produknya, kemudian dititip jualkan kepada kami. Yang tadinya kita produksi aneka kue seperti Black Forest, coklat, dan lain sebagainya, yang kami titip jualkan ke outlet-outlet jajan pasar atau snack atau toko bakery. Kemudian kita membuka outlet kami sendiri, dan kemudian kami memberdayakan ibu-ibu sekitar di daerah kami, di daerah Gamping ini, untuk membuat aneka macam snack atau jajanan untuk bisa dititip jualkan ke kami. Kami juga melakukan pendampingan kepada mereka. Kita memberikan pelatihan kepada mereka, cara mengolah makanan yang baik, yang sehat, kemudian juga packagingnya. Kemudian lambat laun dari outlet kami tersebut, supplier semakin bertambah banyak. Tentunya kami juga melakukan kegiatan marketing di tempat-tempat sekitar kami, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor di daerah kami, dan seterusnya. Kegiatan marketing selalu kami lakukan sehingga masyarakat luas semakin tahu, dan supplier juga semakin banyak yang mempercayakan produk-produknya untuk dijual di outlet kami. Untuk produk-produk yang bisa masuk ke outlet kami, pastinya akan melalui beberapa seleksi dulu. Jadi sampel dari produk tersebut harus masuk ke outlet kami. Kemudian kita ada tim untuk mengecek kualitas produk tersebut, kesesuaian harganya. Terus kemudian akan kita lihat apakah ada bahan tambahan pangan yang berlebihan, pewarna yang kurang baik, dan seterusnya. Di tempat kami misalnya satu jenis produk, contohnya martabak, kita akan punya beberapa macam, sekitar 5 macam, tapi masing-masing punya diferensiasi produk, masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri, harga sendiri-sendiri, karena konsumen kita memang berbeda-beda. Kita memang fokus pada snack tradisional, jajan pasar. Jadi aneka jajan pasar yang kita jual itu dalam varian yang cukup banyak, seperti lemper, semar mendem, terus kemudian ada kueku, ada martabak, ada carabika, ada kue lumpur, dan lain-lainnya. Kita memang fokus pada snack tradisional atau jajan pasar. Namun begitu, kita juga menjual aneka cake, roti-rotian, bakery, dan lain sebagainya. Untuk sistem yang kami pakai, kami menggunakan sistem konsinyasi atau titip jual. Jadi supplier menitipkan barang ke kami biasanya pagi, karena outlet kita buka jam 4 atau jam 5 pagi. Kemudian kita punya prime time di jam 6 sampai jam 8 pagi.
Kemudian supplier biasanya datang untuk mengambil produknya, meretur produknya dari jam 10 pagi hingga sore harinya. Produk-produk kita kan ada yang basah, ada yang kering. Kalau produk basah setiap harinya memang harus diretur. Kalau produk-produk yang kering atau cake yang bisa tahan beberapa hari, kita masih bisa menjualnya 1 sampai 2 atau 3 hari. Dan produk-produk kering juga banyak kita jual di sini, seperti keripik, seperti jajanan-jajanan kering yang memang tahan lama. Jadi biasanya retur dilakukan seminggu sekali. Kalau memang expire date-nya bisa 1 bulan atau 2 bulan, maka supplier akan mengecek produknya ya setiap bulan sekali, misalnya seperti itu. Jadi lain-lain tergantung dengan jenis produknya. Kita sudah berdiri selama 9 tahun, jadi kualitas dari Violeta memang sudah terjamin. Yang kami unggulkan dari Violeta adalah satu produk yang berkualitas. Kami memang tidak sembarangan menerima produk-produk yang kami jual di outlet kami, karena kami akan melakukan pengecekan berkala setiap produk yang sudah kita terima. Dan juga untuk produk-produk baru pastinya harus melalui seleksi yang memang cukup ketat. Kemudian yang kedua, kami memang melakukan pelayanan secara excellent. Saya memiliki karyawan yang cukup, yang bisa memberikan pelayanan dengan cepat, pengantaran dengan tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian harga juga kita sesuaikan dengan kualitas, karena memang di Violeta varian snacknya sangat banyak. Hampir 200 jenis varian yang kami jual, dengan kualitas dari harga dari mulai Rp1.000 sampai ada yang harganya 4.500 per pieces. Macam-macam, ada 1.000, ada 1.200, ada 1.500, 1.800, ada 2.000, 2.200, 2.500 dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan kualitas masing-masing produk. Yang paling diminati oleh pasar, kita ada cake yang namanya chiffon cake, terus kemudian lemper, kemudian arem-arem. Kita punya beberapa jenis arem-arem, dari mulai arem-arem yang isi ayam, arem-arem yang isi sayuran, arem-arem yang kemudian dibalut telur, seperti itu. Terus kemudian tahu bakso kita punya sekitar 5 jenis, karena memang variasinya ada beberapa, ada tahu bakso kremes, ada tahu bakso ikan, dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki variasi produk yang banyak sehingga bisa memanjakan konsumen. Terus kemudian kita ada puding yang memang juga sangat diminati oleh konsumen. Puding yang kita miliki ada beberapa, ada puding pelangi, ada puding kopior, ada puding gula jawa, puding buah, dan lain sebagainya. Itu yang merupakan produk-produk best seller, selain seperti kue lumpur atau lumpur salju atau jajanan-jajanan yang kekinian. Jadi kita tidak semata-mata menjual produk-produk yang sudah terbiasa ada di pasaran, tetapi juga produk-produk kekinian juga ada kita jual. Memang di outlet kami yang kecil ini, kami memiliki volume penjualan yang cukup besar. Jadi kalau sebelum pandemi, artinya pada masa-masa normal, sekolah masuk, kampus masuk, perkantoran full, dan seterusnya, dalam satu hari kita bisa menjual produk kami, termasuk pesanan-pesanan, itu di rata-rata 7-8 juta satu harinya. Jadi pendapatan kotornya kalau 1 bulan sekitar ya 200-an juta. Namun karena sistem kami adalah sistem titip jual, sehingga persentase keuntungan kita ambil kan tidak besar. Jadi persentase yang keuntungan yang kita ambil sekitar 15-20%. Namun selama pandemi ini memang kita mengalami penjualan yang sangat drastis penurunannya. Alhamdulillah untuk penjualan untuk setiap harinya alhamdulillah jalan, pembelinya tetap banyak. Namun untuk pemesanan snack memang sangat turun drastis, karena memang belum ada kerumunan dalam jumlah yang besar. Misalnya kampus juga belum buka. Ketika kita alhamdulillah dekat dengan kampus, ada UMY, ada Stikes Unjani, Stikes Aisyah, kemudian kampus Alma-Ata, BSI, dan seterusnya, yang itu biasanya kalau ospek itu dalam satu pagi itu kita bisa mengerjakan sekitar 3.000 sampai 5.000 box
pesanan. Tapi karena kita memang terdampak pandemi, jadi pesanan sangat turun drastis. Itu pada awal pandemi omset itu bisa turun sampai 70%. Kemudian setahun berlalu, alhamdulillah sudah mulai sedikit bangkit walaupun belum kembali seperti semula.